Pembelian kapal fregat dari Turki oleh Indonesia merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan modernisasi armada angkatan laut. Di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil, Indonesia merasa perlu mempercepat akuisisi alutsista canggih untuk memastikan kesiapan militernya. Fregat Istanbul Class dari Turki dipilih sebagai bagian dari rencana ini yang menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya. Kapal fregat ini dengan teknologi yang mutakhir diharapkan akan mampu memperkuat daya saing TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di kawasan terutama di Laut Cina Selatan. Namun di balik langkah ini, beberapa analisis melihat tren penurunan dalam jumlah akuisisi alutsista oleh Indonesia. Meskipun ada beberapa pembelian besar seperti fregat tipe 31 dan juga PPA Poloton di Revel dari Italia, tren ini menunjukkan kecenderungan untuk memilih opsi yang lebih hemat biaya. Fregat Istanbul Class dianggap sebagai pilihan yang tepat di tengah keterbatasan anggaran meski spesifikasi kapal ini dinilai tidak sebanding dengan fregat yang lebih mahal seperti fregat Frame. Meskipun jumlah akuisisi alutsista mengalami penurunan, pembelian fregat ini tetap memberikan dampak positif bagi modernisasi TNI Angkatan Laut. Dengan hadirnya kapal-kapal baru seperti Istanbul Class, TNI Angkatan Laut dapat meningkatkan kemampuan operasionalnya secara signifikan. Meskipun kapal ini mungkin tidak sekuat kelas-kelas kapal yang lebih mahal, kemampuannya dalam pertahanan udara, anti kapal dan anti kapal selam tetap memberikan peningkatan yang berarti bagi TNI Angkatan Laut. Dalam situasi geopolitik yang dinamis, hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Tren penurunan pembelian juga dapat dilihat dari pilihan Indonesia terhadap PPA Poloton di Revel yang dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelian fregat bergengsi lainnya. Kapal ini, meski bukan dari varian full combat seperti Frame, tetap dianggap memiliki kemampuan yang baik dan cocok untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut dirancang dengan teknologi modern yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan operasional Angkatan Laut Indonesia. Keputusan untuk memilih varian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang dihadapi. Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa penurunan tren pembelian ini bukan hanya masalah anggaran tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang Indonesia. Dengan fokus pada efisiensi biaya, Indonesia dapat memanfaatkan anggarannya untuk mengakuisisi lebih banyak alutsista dalam jumlah yang cukup. Strategi ini memungkinkan TNI Angkatan Laut untuk secara perlahan meningkatkan kemampuan tanpa harus menghadapi kendala anggaran yang besar dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren pembelian mengalami penurunan, modernisasi TNI Angkatan Laut tetap berjalan. Pada kesimpulannya, meskipun ada tren penurunan dalam jumlah maupun kualitas alutsista, Indonesia tetap berhasil meningkatkan kapasitas pertahanan maritimnya. Fregat seperti dari Turki bersama dengan kapal lainnya akan memberikan dorongan besar bagi TNI Angkatan Laut. Langkah-langkah ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatannya di perairan regional dan bersaing dengan kekuatan maritim lainnya di Asia Tenggara. Keterbatasan anggaran pada akhirnya tidak bisa menghalangi Indonesia untuk terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim yang disegani. Nah, bagaimana menurut kalian?